Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Nurhasana di channel saya Siti Nurhasana ya. Sebelum tonton videonya jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya, gratis loh. Video kali ini adalah video pembelajaran yang terkait metodologi penelitian. Bagaimana cara membuat bab 3 langsung diimplementasikan pada disertasi. Nah, ini bisa untuk skripsi maupun tesis ya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi Saya wabarakatuh. mau masuk ke yang bab 3. Ini akan saya tampilkan isi bab 3 dari tesis saya. Nanti teman-teman bisa lihat. Oke, ini di bab 3 ada metode penelitian. Saya menulisnya metode penelitian. Ini semuanya tergantung dari pedoman yang ada pada masing-masing perguruan tinggi ya. Teman-teman nanti bisa lihat kita mau pakai jenis penelitian atau metode penelitian. Nah, di sini isinya penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan deskriptif survei. Nah, ini nanti dijelaskan. Ini sudah masuk ke dalam ranah penulisan di bab 3. Nah, ini kalau kita cek di atas, nih metodologi penelitian. Yang A saya ada metode penelitian. Nah, di sini saya survei ini menganalisisnya dengan menggunakan analisis jalur atau PET analisis. Kita jelaskan apa itu PET analisis. Ini saya jelaskan penelitian survei. Ini memberikan gambaran kepada para pembaca kita sebenarnya kita menggunakan metode apa sih gitu. Nah, untuk ini saya masih pakai footnote. Nanti teman-teman disesuaikan dengan gaya selingkung masing-masing perguruan tinggi, mau pakai footnote atau mau pakai body note. Nah, ini dijelaskan hanya untuk memberikan gambaran kepada pembaca kita nanti bahwa kita menggunakan metode survei. Metode survei itu apa sih dijelaskan di sini. Lalu nanti kita jelaskan bahwa survei yang kita gunakan menggunakan analisis jalur atau PET analisis. Nah, di sini PET analisis itu mencari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Ini masih, nah ini gambar konstelasi dari masalah penelitiannya. Saya punya 5 variabel X1, X2, X3, X4 dan X5. Masing-masing kotak ini punya rumusan ya. Jadi kita mencari apakah ada pengaruh langsung antara X1 dengan X4, X2 dengan X4, X3 dengan X4, lalu X4 dengan X5, X1 dengan X5. Nah, semua garis ini menunjukkan masalah yang akan kita selesaikan. Bagaimana kita bisa mencari pengaruhnya. Nah, ini ada kotak kecil di dalam, lalu ada kotak besar di luar gitu ya. Kotak kecilnya biru, kita melihat bagaimana pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap X4. Lalu kita lihat lagi pengaruh secara X1, X2, X3, X4 dengan X5. Nah, ini ada di rumusan masalah. Teman-teman untuk bisa lebih detail, ini akan jatuhnya kepada materi statistik. Dan itu ada di buku statistika saya, teman-teman bisa baca di buku praktikum statistika di buku 2, bab kalau tidak salah bab 7, bab terakhir. Kalau buku statistika pendidikan juga ada, dia jauh lebih detail teorinya. Nah, ini kita jelaskan. Nanti kalau teman-teman memilih korelasi, buat juga konstelasi masalahnya, korelasinya seperti apa gambarnya. Apakah X1 ke X2 mencari hubungan antara X1 dan X2, lalu dicari juga hubungannya secara bersama-sama. Nah, itu nanti digambarkan di ranah masih metode penelitian. Ya, masih di subbab metode penelitian seperti ini. Nah, teman-teman kalau mau lihat disertasi saya bisa teman-teman download di Repository UIN Raden Intan Lampung. Itu ada 5 bab dan itu bisa di-download semua. Ya, mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5 untuk melihat isi disertasi saya. Nah, ini X1, X2, X3, X4, X5. Kok tidak ada Y gitu ya. Kenapa tidak ada Y? Di atas sudah saya jelaskan bahwa saya tidak menggunakan Y. Nah, di sini variabel X4 pada model di bawah merupakan variabel dependen yang umumnya melambangkan Y. Akan tetapi untuk memudahkan membuat indeks pengaruh langsung dari variabel bebas,
variabel intervening dan variabel tak bebas, maka Y diganti dengan X4 dan variabel Z diganti dengan X5. Nah, ini sudah ada keterangannya untuk memudahkan kita. Tapi kita tahu X4 itu siapa dan X5 itu siapa. Nah, ini sudah dijelaskan. Jangan sampai kita memasukkan teori atau menuliskan sesuatu di dalam tesis kita, tetapi hanya kita yang paham, tidak disampaikan kepada pembacanya. Gitu. Jadi memang harus apa yang ingin kita utarakan itu harus benar-benar tertulis dengan jelas di dalam tesis yang akan nanti teman-teman tulis ya. Lokasi penelitian, lokasi dan waktu, nanti lokasinya penelitian dilakukan kalau saya di PTAIS, Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta yang ada di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten yang berada dalam naungan Kopertais Wilayah 1. Gitu. Penelitian ini selama 12 bulan, mulai dari Maret 2016 sampai dengan Maret 2017. Nah, ini harus jelas waktunya, targetnya, lokasinya, dan harus sudah teman-teman tentukan kira-kira waktu kita meneliti berapa lama. Nah, populasi dan sampel, nanti kalau waktunya cukup, saya akan masuk ke dalam ranah populasi dan sampel untuk lebih detailnya, karena untuk materi populasi dan sampel ini saya juga masukkan ke dalam materi di buku statistika saya. Jadi teman-teman bisa baca. Bu, untuk kualitatif perlu ada populasi dan sampel nggak gitu? Ada pendapat atau beberapa rekan yang mengatakan kalau untuk kualitatif tidak perlu ada populasi atau sampel gitu ya. Tapi kita harus lihat kembali kepada masalah yang ingin diteliti. Jika teman-teman ingin meneliti dengan kualitatif, tapi penelitiannya misalkan dilakukan di sekolah gitu ya, dilakukan di sekolah dan yang diteliti adalah lulusan dari sebuah sekolah, dan lulusan itu tidak cuma 10 orang, bahkan sudah ratusan. Lalu kalau kita tidak menggunakan sampel, kita tidak menarik sampel dari masalah yang ingin kita teliti, apakah kita akan meneliti semua lulusan dari sekolah tersebut? Tentu saja tidak. Berarti untuk kasus seperti itu kita membutuhkan subbab yang namanya populasi dan sampel. Artinya ada beberapa pendapat gitu kan yang mengatakan untuk kualitatif nggak perlu tuh populasi dan sampel. Tapi kembali lagi saya ingin tekankan teman-teman bahwa penelitian ini harus logis. Logis itu artinya masuk akal gitu ya. Untuk kasus yang tadi saya sampaikan, tidak mungkin teman-teman tidak mengambil sampel atau tidak mungkin teman-teman tidak menarik sampel dari responden yang teman-teman teliti gitu ya. Nanti teman-teman sendiri yang akan kesulitan untuk bagaimana melakukan penelitian kepada semua lulusan tersebut jika kita tidak menarik sampel. Oke, di sini kalau saya PTAIS di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Bentuknya itu ada universitas, institut, dan ada sekolah tinggi ya. Jadi nanti karena itu ada tiga tahapan, bukan 3 tahapan ya, istilahnya gini. Sebelum ke universitas itu ada sekolah tinggi, lanjutannya setelah sekolah tinggi ada institut, setelah institut dia akan bisa berkembang menjadi universitas. Nah, nanti kita akan bagi sesuai dengan kategori itu. Metode apa yang tepat untuk bisa kita ambil menarik sampelnya. Nah, itu nanti larinya ke populasi dan sampel, metode penarikannya. Oke, di sini metode sampelnya. Sampel adalah bagian dari populasi. Metode penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan probabilitas, yaitu merupakan suatu sampel dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga masing-masing anggota populasi memiliki peluang atau probabilitas yang sama untuk dijadikan sampel. Nah, menurut Cohen gitu ya, besarnya populasi yang ada semakin baik. Jadi semakin besar semakin baik gitu. Artinya kalau kita punya populasi punya populasi sekitar 500 gitu. Kita ambil sampelnya 300. Bisa nggak kita ambil sampelnya 400? Oh, boleh banget gitu. Karena di sini dikatakan menurut Cohen semakin besar sampel yang kita gunakan akan semakin baik. Karena apa? Karena besarnya sampel yang kita ambil itu akan mewakili populasi yang ada gitu ya. Oke. Nah, di sini metodenya sendiri itu kita jelaskan karena di dalam statistik itu ada banyak metode penarikan sampel. Nanti kita akan lihat lebih jauh.
saya cari yang aman menggunakan stratified, bukan cari yang aman ya, cari yang sesuai dengan penelitian saya, karena setiap metode penarikan sampel harus disesuaikan dengan penelitian teman-teman semua. Saya ambil pakai metode penarikan sampel acak terstruktur atau stratified random sampling. Nah, yang dimaksud dengan stratified itu membagi anggota populasi ke dalam subkelompok atau yang disebut dengan strata, atau suatu sampel dipilih dari masing-masing stratum. Strata dalam penelitian ini membagi populasi ke dalam 3 kategori, itu yang tadi saya bilang. Jadi ada kategori universitas, ada kategori PTAIS, ada kategori institut, dan ada kategori sekolah tinggi. Jadi nanti saya bagi universitas ada berapa di wilayah Tawangan Pepertais itu. Lalu institut ada berapa banyak, dan sekolah tinggi ada berapa banyak. Nanti agar saya mengambil sampel, misalkan universitas ada 10 gitu. Nanti hasil penentuannya, dari 10 universitas saya ambil 3. Nah, itu bisa mewakili. Kalau saya ambil di sini universitas cuma 1, kira-kira mewakili apa tidak. Nah, itu nanti ada metode cara berhitungnya untuk stratified random sampling. Makanya yang namanya penelitian itu dikatakan ilmiah gitu ya, ketika dia bisa masuk akal atau logis gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, empiris gitu. Kita bisa telusuri ini dari mana sih, bagaimana Anda bisa menentukan bahwa kampus yang terpilih adalah kampus A, kampus B, kampus C, dan kampus D gitu. Bagaimana Anda mempertanggungjawabkannya, itu ada di metode penarikan sampel. Jadi benar-benar tidak bisa kita mengarang gitu ya, yang namanya ilmiah ya harus bisa dipertanggungjawabkan. Thank you for watching. Saksikan untuk video kelanjutannya ya. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, and share the video ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.